Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya dapat melakukan presentasi project yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Titan dan Ibu Sari selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah Advanced Topic in Information System. Baik, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Febrin Ardian. Saya adalah mahasiswa BINUS University di program studi System Information. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai ide atau gagasan dalam membuat aplikasi solusi sistem manajemen task bagi karyawan PT Vaskom Solusi Teknologi Sidoarjo. Pada bab pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang ide atau gagasan tersebut, yaitu derasnya kemajuan teknologi digital di berbagai sektor seiring tumbuhnya pengguna internet di tanah air menjadi pemicu munculnya startup atau perusahaan rintisan yang berbasis teknologi. Dalam sumber yang kami ambil dari Databox Katadata 2020, dalam laporan yang bertajuk Mapping dan Database Startup Indonesia tahun 2018 dari Indonesia Digital Creative Industry Society, jumlah pengusaha rintisan teknologi di Indonesia mencapai 992 startup dengan jumlah paling tinggi ada di kota Jabodetabek sebanyak 522 startup. Banyaknya organisasi yang melakukan pembenahan di bidang teknologi informasi serta telekomunikasi, maka diperlukan juga adanya upaya penyesuaian serta pembenahan sumber daya manusia. Pembenahan sumber daya manusia di setiap organisasi agar setiap sumber daya yang ada di organisasi tersebut dapat langsung siap dalam menerapkan serta menggunakan teknologi informasi yang dipakai oleh setiap organisasi atau perusahaan. Solusi sistem manajemen task pada awalnya dibentuk sebagai sebuah sistem yang dapat menjadi penghubung antara berbagai urusan yang menyangkut semua kebutuhan serta urusan yang menyangkut proses pengerjaan proyek perusahaan pada semua karyawan yang ada di PT Vaskom Solusi Teknologi. Sistem yang kami bangun digunakan untuk mengelola aktivitas kerja berupa alokasi task, alokasi waktu, input task, sampai agenda meeting serta pengelolaan aktivitas penilaian karyawan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan aktivitas pengerjaan proyek agar terjadi efisiensi dan perusahaan dapat mendapatkan laba. Karyawan yang memanfaatkan adanya solusi sistem manajemen task adalah HRD, manager, supervisor, senior staff, dan junior staff. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dari masing-masing bagian dan dapat saling terhubung antara satu dan lain divisi. Nampak bahwa penelitian tentang sebagaimana pentingnya keberadaan serta peran serta sistem informasi dalam mendukung kinerja sumber daya manusia sangatlah besar, sehingga dibutuhkan pembelajaran yaitu secara kontinu agar setiap SDM mampu memahami serta memaksimalkan dari kegunaan sistem informasi yang ada. Masuk ke bagian rumusan masalah.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah apakah aplikasi sistem solusi manajemen task dapat meningkatkan hasil kerja karyawan secara optimal serta dapat memudahkan komunikasi dan pengelolaan task antara karyawan, supervisor, manajer, dan HRD. Di bagian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem manajemen task pada PT Vaskom Solusi Teknologi Sidoarjo. Apabila tujuan ini tercapai, maka manfaat yang akan dirasakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat atau maksud kami tujuan. Yang pertama, manfaat bagi PT Vaskom Solusi Teknologi Sidoarjo, yaitu memiliki sistem manajemen task yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan task berbasis teknologi. Manfaat selanjutnya yaitu melakukan strategi efisiensi resource sehingga dapat mengoptimalkan kapasitas proyek yang dapat dikerjakan. Selanjutnya, memberikan penilaian kooperatif pada karyawan. Dan yang terakhir, melakukan efisiensi budget dalam pengadaan sumber daya manusia dan perangkat kerja. Manfaat selanjutnya adalah yang dirasakan bagi karyawan. Manfaat bagi karyawan yang pertama adalah mendapat penilaian yang kooperatif atas kontribusi yang telah diberikan. Manfaat yang kedua bagi karyawan meningkatkan pemahaman terhadap load pekerjaan dan manajemen task yang dilakukan oleh tiap karyawan. Kemudian manfaat yang ketiga, meningkatkan percaya diri dan tanggung jawab serta sebagai karyawan PT Vaskom Solusi Teknologi. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan percaya diri dan tanggung jawab sebagai karyawan PT Vaskom Solusi Teknologi Sidoarjo. Adapun manfaat bagi penulis atau pengusul yaitu saya sendiri. Yang pertama, sebagai syarat menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Advanced Topics in Information System. Selain itu, sebagai bentuk pemahaman saya sebagai mahasiswa dalam menguji kualitas diri saya. Selanjutnya, sebagai motivasi untuk menyelesaikan tugas seberat apapun yang saya terima. Manfaat bagi saya selanjutnya yaitu memberi referensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap pengerjaan tugas akhir mata kuliah Advanced Topics in Information System di tahun yang akan datang. Dan manfaat terakhir bagi saya adalah sebagai dokumentasi atas apa yang telah saya teliti dan sebagai sarana pengucapan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki peran dalam menyelesaikan ujian mata kuliah Advanced Topics in Information System. Selanjutnya masuk ke bagian manfaat. Manfaat pembuatan aplikasi ini adalah sebagai sarana untuk memudahkan karyawan dalam mengelola task dan mendapat penilaian yang lebih kooperatif. Selain itu, pembuatan aplikasi ini menjadi bentuk usaha PT Vaskom dalam mencapai tujuan perusahaan dengan lebih efisien dikarenakan mempunyai media yang terfokus mengelola task bagi karyawan. Di bagian gagasan, adanya solusi sistem manajemen task merupakan upaya untuk menjadikan PT Vaskom dapat mengelola task atau pekerjaan berbasis informasi dan teknologi. Usaha tersebut diterapkan di semua lini, mulai dari efisiensi resource, penilaian kooperatif, efisiensi budget, pemahaman load pekerjaan, percaya diri dan tanggung jawab bagi karyawan,
di mana semuanya dikembangkan dengan basis teknologi. Subjek dalam pengembangan aplikasi ini adalah subjek ahli, yaitu manager, supervisor, HRD, dan subjek dalam pengembangan aplikasi ini adalah subjek ahli, yaitu manager, supervisor, HRD, dan karyawan PT Vaskom Solusi Teknologi Sidoarjo. Penentuan subjek tersebut dilakukan dengan random sampling yang terdiri dari 10 orang karyawan untuk uji coba lapangan utama dan 24 karyawan untuk uji coba lapangan operasional. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket. Angket ini digunakan untuk menilai modul yang dikembangkan dari segi kelengkapan modul, isi materi, maupun tampilan fisik modul, di mana data tersebut akan dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Berikut adalah tampilan dashboard dari aplikasi solusi sistem manajemen task, di mana di bagian kiri atas terdapat informasi pengguna atau profil dari user pengguna. Di sebelah kanan atas terdapat informasi tentang agenda yang akan berlangsung. Kemudian di sebelah kiri bawah terdapat informasi tentang task-task dari karyawan. Dan di sebelah kanan bawah terdapat diagram task yang diambil setiap bulan. Masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu agenda, di mana menu ini berfungsi untuk menampilkan data-data agenda berupa agenda meeting, training, seminar, atau agenda-agenda apapun yang berhubungan dengan aktivitas karyawan. Tujuan dari agenda ini agar semua aktivitas karyawan dapat termonitoring dan dapat terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalisir terjadinya miskomunikasi antar karyawan atau karyawan dengan perusahaan. Di menu berikutnya adalah menu task, di mana menu ini adalah menu utama atau menu inti dari aplikasi ini, yaitu menu pengelolaan task. Di sini terdapat informasi kapan task tersebut dibuat, kemudian task tersebut dibuat oleh siapa, deskripsi dari task tersebut seperti apa, dan tanggal berakhirnya task tersebut kapan. Di sini karyawan dapat melakukan action berupa detail dari task tersebut, kemudian update progress dari task menjadi in progress atau done. Pada menu selanjutnya, yaitu menu report card. Di sini adalah menu andalan atau menu reporting yang digunakan staff maupun manajer dan supervisor untuk melakukan tracking terhadap task-task yang telah dilakukan. Di bagian kiri atas terdapat diagram bar yang menunjukkan persentase dari performa karyawan setiap tahunnya. Kemudian di sebelah kanan atas terdapat diagram task per bulan. Di bagian bawah terdapat summary dari task-task yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh karyawan, dikelompokkan berdasarkan status tasknya per tanggal. Di sini karyawan dapat melihat detail dari summary
task-task tersebut. Oke, lanjut ke pembuatan aplikasi ini memiliki dampak, yaitu berupa kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Di mana di kondisi sebelum atau kondisi before terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah pencatatan task yang dilakukan secara manual menggunakan daily form. Kemudian di kondisi before selanjutnya, tracking dan update progres pengerjaan task tidak termonitor. Yang ketiga, pembagian task tidak dapat dilakukan secara efisien. Kemudian yang keempat, load pekerjaan tiap karyawan tidak proporsional. Selanjutnya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan task tidak tercatat dengan baik. Kemudian, optimasi sumber daya tidak dapat dilakukan tanpa adanya dukungan data atau report sebagai bahan pengambil keputusan. Dan kondisi before yang terakhir adalah penilaian performa karyawan tidak kooperatif disebabkan tanpa adanya dukungan data atau report sebagai bahan pengambil keputusan. Dari situ diharapkan ada perbaikan di mana masuk ke kondisi after, yaitu yang pertama, pencatatan task dapat dilakukan secara tersistem menggunakan aplikasi. Kemudian yang kedua, tracking dan update progres pengerjaan task dapat dimonitor dan dilakukan dengan mudah menggunakan aplikasi. Kemudian yang ketiga, pembagian task lebih efisien dengan dukungan modul report card. Dan yang keempat, proporsi load pekerjaan tiap karyawan dapat disesuaikan dengan jumlah proyek yang ada. Yang kelima, waktu yang diperlukan untuk pengerjaan task tercatat dengan baik pada aplikasi. Yang keenam, dukungan dari modul report card menjadi strategi pengambilan keputusan dalam melakukan optimasi sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah dukungan dari modul report card menjadi rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan penilaian yang kooperatif bagi karyawan. Adapun indikator ketercapaian dari pembuatan aplikasi tersebut adalah yang pertama, persentase ketepatan pengerjaan task setiap karyawan adalah 90%. Dengan indikator ketercapaian sangat baik 90%, lebih dari 90%, ketercapaian baik dengan indikator ketercapaian sangat baik lebih dari 90%, ketercapaian baik lebih dari 80%, ketercapaian cukup lebih dari 70%, dan ketercapaian kurang dari 70%. Indikator yang kedua adalah tidak ada task yang terlewatkan atau tidak termonitor. Dan selanjutnya, tidak ada karyawan yang idle atau tidak mendapat bagian task yang dikerjakan. Kemudian, indikator yang terakhir adalah efisiensi budget perusahaan dalam melakukan pengadaan sumber daya manusia dan perangkat kerja mencapai 50%, di mana ketercapaian sangat baik lebih dari sama dengan 50%, ketercapaian baik lebih dari sama dengan 40%, ketercapaian cukup lebih dari sama dengan 30%, dan ketercapaian kurang dari 30%. Untuk membangun aplikasi tersebut terdapat tim project pengembangan. Yang pertama adalah project manager sebanyak 1 orang, programmer sebanyak 2 orang, sistem analis sebanyak 1 orang, database engineer sebanyak 1 orang, quality assurance sebanyak 2 orang, dan UI UX designer sebanyak 1 orang. Masuk ke langkah-langkah dalam mewujudkan gagasan. Terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah survei kebutuhan atau mencari requirement dari sistem, yaitu dengan melakukan wawancara karyawan, supervisor, manajer, dan HRD PT Vascom. Kemudian membuat perancangan BRD atau Business Requirement Definition. Selanjutnya diskusi perancangan dengan manajemen PT Vascom, yaitu manajer dan HRD, guna mendapatkan feedback. Selanjutnya menyempurnakan rancangan.
setelah mendapatkan feedback dari manajemen PT Faskom. Kemudian mengkonfirmasi rancangan final, membuat dokumen SDD atau software design dokumen, lalu masuk ke tahap desain database, coding, testing user beta application, kemudian pengumpulan data angket guna mendapatkan feedback dari user beta tester. Selanjutnya adalah bug fixing, di mana jika terdapat temuan atau bugs setelah dilakukan testing oleh user beta tester. Setelah semuanya sesuai, maka akan dilakukan sosialisasi atau training kepada PT Faskom Solusi Teknologi Sidoarjo. Dan setelah itu akan dilakukan implementasi. Dan yang terakhir adalah evaluasi setelah 3 dan 6 bulan. Masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama adalah dampak dari gagasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji coba lapangan utama, modul report card bagi karyawan PT Faskom termasuk dalam kategori baik. Setelah melakukan revisi, modul report card termasuk dalam kategori sangat baik pada uji lapangan operasional. Dengan demikian, modul report card bagi karyawan PT Faskom, hasil pengembangan ini layak digunakan oleh karyawan. Masuk bagian saran. Berikut ini adalah beberapa saran yang saya berikan untuk arahan perkembangan atau pengembangan aplikasi selanjutnya. Yang pertama adalah menyatukan faktor-faktor yang terlibat dalam proses manajemen task agar berkesinambungan, seperti pengembangan modul absensi, laporan slip gaji, email, virtual chat, atau video conference, sehingga aplikasi ini bisa di-upgrade menjadi sistem manajemen resource. Kemudian yang kedua, saran selanjutnya, mari kita bersatu membenahi sarana dan prasarana dalam proses manajemen task yang belum sesuai atau yang tidak sesuai di berbagai perusahaan, seperti membenahi manajemen task menggunakan teknologi atau aplikasi yang tersistem. Kemudian saran yang ketiga, bekerja di perusahaan dengan menerapkan sistem manajemen task yang sudah teruji. Masuk ke bagian tantangan dan hambatan. Tantangan dalam membuat aplikasi berikut adalah pada keberagaman kebutuhan yang dimiliki karyawan pada masing-masing subdivisi atau divisi di PT Faskom. Sebagai contoh kasus yang terjadi adalah adanya perbedaan kebutuhan antara divisi production dan divisi marketing, sehingga diperlukan perencanaan dan solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Masuk ke bagian rencana mitigasi. Solusi atau rencana mitigasi dari tantangan dan hambatan yang telah saya sampaikan sebelumnya adalah dengan membuat kelompok divisi pada setiap karyawan yang terdaftar pada aplikasi, sehingga walaupun aplikasi yang digunakan sama, namun perhitungan dan formula yang digunakan dalam manajemen task akan berbeda, yaitu merujuk pada kelompok divisi yang dimiliki oleh tiap karyawan. Demikian tadi penjelasan saya mengenai ide dan gagasan aplikasi solusi sistem manajemen task pada PT Faskom Solusi Teknologi Sidoarjo. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan video berikut. Akhirul kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.